Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Rabu tanggal 21 September tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jadilah teladan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah hal yang bijak bila kita mau belajar dari pengalaman hidup orang lain, terutama berkenaan dengan proses hidupnya dalam meraih keberhasilan. Rasul Paulus, saudara-saudara, ialah orang yang berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia layak menjadi teladan dan panutan bagi para pelayan Tuhan dan umatnya. Karena ia adalah orang yang tidak hanya sekedar mengajarkan kebenaran kepada orang lain secara teori, tetapi ia juga hidup dalam kebenaran itu sendiri. Ia sangat kontradiktif dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mahir berteori. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya menjadi batu sandungan karena hanya di bibir saja. Inilah yang dikatakan saudara-saudara talk only atau lip service. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, Paulus tidak melakukannya dengan setengah-setengah, tetapi totalitas. Ia rela menderita bagi Injil Kristus. Bahkan nyawanya pun rela dipertaruhkannya. Sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ujian, aniaya, dan penderitaan, tak terbesit sedikit pun dalam pikiran Paulus untuk mundur atau berhenti melayani ataupun memberitakan firman Tuhan. Semangatnya untuk melayani Tuhan terus berkobar-kobar, saudara-saudara, dan tak pernah padam. Ia mempunyai prinsip hidup. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, apakah kita telah menjadi teladan setidaknya bagi anggota keluarga terdekat kita, di mana kita dikatakan orang yang percaya atau pengikut Kristus? Sebagai orang tua atau sebagai anak, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain lewat pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Tapi kalau kita melihat kehidupan ini, banyak yang dijumpai orang Kristen yang justru bukan teladan baik yang ditunjukkannya. Sebaliknya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, fitnah, gosip, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak untuk melihat diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah kita sudah menjadi teladan di dalam hidup ini atau bahkan menjadi batu sandungan? Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu hamba beroleh kehidupan sampai saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini semata-mata hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang, yang mengingatkan setiap orang untuk menjadi teladan, itu termeterai di dalam kehidupan para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga para pendengar menjadi saksi-saksi Tuhan yang mengibarkan kebenaran firman Tuhan, yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan keselamatan seluruh manusia. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.